Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang buku Renat Kasali yang beranggotakan saya Fauzia Anissa Gita NPM 1901010062, Laila Nurul Fajri NPM 1901010084, Tiara Gita Diana NPM 1901010090, Nida Ahmad Mufadal NPM 1901010091 dan Nova Resmita NPM 1901010092. Di sini kami akan menjelaskan terkait pada materi buku ini, yaitu yang pertama pada bab koreksi dan respon terhadap teori Christensen. Bayi teori yang menjadi dewasa, di mana di sini ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu di sepanjang waktu 19 tahun sejak 1997 hingga 2016 telah cukup membuat janin teori ini menjadi dewasa, berevolusi, dan menemukan kepribadian yang kukuh karena dibentuk oleh macam-macam teknologi aplikasi. Teori itu telah beraplikasi dan dipakai dalam berbagai konteks dan diperkaya oleh beragam kreativitas wirausaha. Kemudian yang kedua, popularitas teori disruptive innovation telah menjadikan Christensen sebagai pengembang teori yang disegani, sedangkan para pengujinya adalah pendatang-pendatang baru yang belum dikenal. Ilmu pengetahuan memang selalu melahirkan pendatang-pendatang baru. Ini pun bukan hal yang istimewa dalam dunia akademis, sebab di mana-mana selalu muncul asisten-asisten muda yang ingin terlihat pandai dengan cara menguji karya-karya besar seniornya. Semua ini adalah hal yang biasa sekali dalam perjalanan panjang aplikasi sebuah teori. Kemudian, ada 4 asumsi Christensen. 1. Setiap pelaku usaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam lintasan sustaining innovation. Yang kedua, mereka memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberi lebih. Yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk merespon ancaman-ancaman disruption. Yang terakhir, incumbent berakhir terkapar akibat teknologi baru yang mendisrupsi usaha mereka. Begitulah keempat elemen yang dipegang oleh Christensen yang membentuk teori yang ditulis dan dikajikan dengan menggunakan studi kasus. Dalam kajian studi kasus, penilaian peneliti sangat dibutuhkan sehingga terkadang memang dapat diperdebatkan objektivitasnya. Namun studi kasus selalu kaya dan memberi kedalaman insight. Selanjutnya yaitu faktor yang turut mendisrupsi, di mana King dan Batartok tahun 2015 menemukan setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab disruption, yaitu yang pertama ada legacy cost. Legacy cost adalah beban-beban atau biaya-biaya yang muncul akibat ketentuan-ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan negara, ikatan-ikatan hukum, semisal kontrak, perjanjian kerjasama antar negara, kebijakan harmonisasi, akibat regionalisme atau perdagangan internasional, kebijakan mendadak akibat tekanan politik, kebijakan atau undang-undang yang mengatur terlalu teknis, perizinan yang berbelit-belit dan tidak adil, dan seterusnya. Yang kedua yaitu perubahan skala ekonomi. Dunia tengah mengalami hal ini dan pelaku-pelaku incumbent yang memiliki teknologi lama akan terikat dalam proses bisnis yang membuat mereka sulit bergerak lincah. Banyak orang berpikir bahwa sulap besar yang masih dapat membuat skala ekonomis dan beban biaya turun. Ini ternyata hanya berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu dan tidak pada waktu yang berbeda karena akan ada inovasi lain yang menggeser skala ekonomis. Kemudian yang ketiga ada hukum probabilitas. Pada kenyataan probabilitas yang berhasil amat rendah. Lahirnya internet menimbulkan banyak usaha baru, startup yang bisa dibangun dengan fixed cost yang kecil. Hal ini menimbulkan dorongan untuk hal yang besar. Kemudian Christensen menjawab kritik-kritik tersebut. Christensen selalu mengacu pada silsadi ilmiah, selalu mengingatkan bahwa
perlu membedakan sustaining innovation dengan disruption innovation. Sustaining innovation dilakukan dengan memelihara a steady rate atau pertumbuhan performa yang wajar dan tenang dengan menjalankan product improvement. Disruptive innovation kerap mengorbankan performa dalam dimensi-dimensi yang dianggap penting oleh pelanggan yang sudah ada, tetapi menawarkan atau menyediakan paket-paket yang berbeda yang tidak diminati oleh pelanggan-pelanggan lama. Sehingga pada saat bersamaan, paket tersebut justru diminati pasar yang baru, yang benar-benar berbeda. Di sini Christensen memberi petunjuk lebih lanjut, yaitu yang pertama, bedakan lebih dulu mana teknologi yang disruption dan mana yang sustaining. Yang kedua, tentukan nilai kemenangan dari disruption tersebut. Kemudian yang ketiga, jika pasar yang belum terbentuk, sebaiknya jangan menggunakan market research konvensional untuk menggali insight. Kemudian yang keempat, berikan tempat yang terpisah dan independen untuk penerapan teknologi baru itu. Selanjutnya ada teori RPV. Christensen juga menggunakan teori RPV untuk merespon. Teori RPV ini menjelaskan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selalu terkait dengan 3 hal. Yang pertama R atau resource, yaitu sumber daya yang dikuasai atau apa yang dimiliki. Kemudian P yaitu proses bisnis yang dilalui. Dan V, values atau tata nilai, komitmen, apa yang ingin dilakukan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu fitting matrix. Berdasarkan pada gambar tersebut, pada wilayah A, inisiasi yang baru sudah sesuai dengan kemampuan dan nilai-nilai perubahan sehingga tidak dibutuhkan tambahan tim di luar perusahaan. Cukup dengan membentuk tim fungsional yang sudah ada. Untuk proyek yang spesifik, biasanya bersifat lintas fungsi, tetapi anggota tim masih dalam kontrol masing-masing manajer. Kemudian pada wilayah B, proyek yang ada cocok dengan nilai-nilai perusahaan tetapi tidak dengan prosesnya. Ini biasanya terjadi untuk masalah baru atau inisiatif inovasi perusahaan. Dengan demikian, dibutuhkan pembentukan tim khusus yang terdiri atas manusia-manusia yang tangguh dengan cara koordinasi dan interaksi yang mungkin juga baru. Anggotanya masih merupakan bagian organisasi, tetapi terdapat anggota yang bekerja hanya pada proyek ini dan bertanggung jawab layaknya general manager. Kemudian pada wilayah C, kondisi C ini terjadi ketika perusahaan menghadapi kondisi yang sangat mendisruption perusahaan sehingga tidak bisa lagi diimbangi dengan proses dan nilai perusahaan saat ini. Sehingga untuk menyelesaikan tantangan ini dibutuhkan tim khusus dan harus diletakkan terpisah dari perusahaan. Organisasi baru ini dibuat dengan nilai-nilai dan struktur biaya yang berbeda dengan perusahaan induknya. Kemudian yang terakhir yaitu wilayah D, masih di wilayah kondisi C, tetapi ternyata prosesnya dianggap mampu dilaksanakan perusahaan, meskipun nilainya bertentangan. Yang bisa dilakukan adalah dengan membuat pengembangan proyek di dalam perusahaan. Agar nilai perusahaan tidak terganggu, tahap komersialisasinya bisa dilakukan dengan cara membentuk organisasi terpisah. Organisasi tersebut berfungsi khusus untuk mengomersialkan hasil inisiatif. Kemudian dunia usaha menjawab, mengapa incumbent kesulitan menjawab tantangan disruption? Yang pertama karena pengambilan keputusan yang sangat lambat. Kemudian sudah nyaman dengan model bisnis yang ada, lalu khawatir bisnisnya terkanibalisasi inovasi yang dibuat sendiri, lalu ada margin yang lebih rendah saat transisi, dan sumber daya yang dialokasikan tidak selaras dengan kesempatan. Masih banyak organisasi yang mengikat manusianya berdasarkan divisi, produk, ataupun unit bisnis. Kemudian jawaban dari yang berhasil untuk merespon, para incumbent memang berusaha keras untuk dapat bertahan dalam digital disruption. Namun mereka juga memiliki cara sendiri untuk merespon para disruptor supaya tidak menghalangi keberhasilan. Yang pertama dengan merekrut bakat digital, lalu meniru produk yang sudah ada, kemudian mengakuisisi untuk berkompetisi, dan pendekatannya secara hukum. Yang selanjutnya bab 8. Di bab 8 ini kita akan membahas tentang self-disruption, agility, self-driving, and execution. Yang pertama yaitu self-disruption.
di mana sesungguhnya hanya sedikit sekali di antara kita yang memiliki kecenderungan alami untuk mampu dan mau menguji norma-norma yang manusia bisa melihat kesenjangan atau gap yang baru sebagai sebuah peluang untuk pembaruan, bukanlah sebagai ancaman. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas tentang salah satu pekerjaan yang akan banyak hilang adalah teller bank, di mana masalah yang kita hadapi sudah berubah karena ulah manusia sendiri yang terus-menerus memperbarui kehidupan dan melakukan inovasi. Kita membutuhkan cara berpikir baru untuk menghadapi persoalan-persoalan baru itu, khususnya cara-cara baru untuk melihat dan membangun ekonomi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang yang salah pikir. Jadi mereka yang dipimpin oleh eksekutif salah pikir tentu bukan hanya yang sudah tersingkir, tetapi juga mereka yang masih hidup pada masa lalu dengan masalah-masalah yang sudah berubah sama sekali. Karena salah pikir itulah, maka perusahaan atau institusi menjadi terkunci di masa lalu sehingga kurang responsif terhadap gejolak yang terjadi di luar. Mereka gagal membaca perubahan, gagal menghubungkan diri dengan jejaring-jejaring teknologi dan support di luar, bahkan gagal meremajakan diri. Kemudian yang kedua yaitu agility atau ketangkasan, di mana ketangkasan dalam manajemen bukanlah sekedar fisik yang lincah. Anda tak bekerja sendirian, melainkan bersama-sama dengan pihak-pihak berlatar belakang pemahaman, pengalaman, sumber daya, dan kepentingan yang berbeda-beda. Apalagi Anda berada pada open platform society, pada era kolaborasi. Pada era ini akan terlihat betul siapa pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang dapat ikut dan siapa yang tersikut. Jadi untuk mendapatkan ketangkasan itu setidaknya diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu ketangkasan strategis atau agility, kemudian yang kedua personal dan organisasi yang tangkas atau self-driving. Kemudian yang ketiga adalah self-driving, di mana organisasi yang tangkas dan dinamis dalam beradaptasi mengarungi samudra disruption adalah organisasi yang memiliki SDM bermental pengemudi yang baik atau good drivers. Ini jauh lebih baik daripada organisasi yang sudah dipimpin seekor kambing yang bermental penumpang. Organisasi yang demikian mengalami demoralisasi dan dapat dikatakan dibajak beramai-ramai oleh para penghuninya. Ini biasanya terjadi dalam organisasi publik yang membuat publik tak terlayani dengan baik, sementara pemimpinnya ini menikmati kedudukan dan fasilitas yang diberikan dan para pegawai menumpang hidup. Kemudian, organisasi yang tangkas memiliki understanding dan self-driving yang kuat. Self-agility sebuah organisasi ditentukan oleh sejumlah elemen. Yang pertama yaitu disiplin diri atau self-discipline. Yang kedua berani mengambil risiko atau risk taker. Yang ketiga play to win. Yang keempat kemampuan menyederhanakan pilihan atau power of simplicity. Yang kelima adalah mindset yang tumbuh. Yang keenam komunikasi asertif. Yang ketujuh perspektif yang luas dan bijaksana. Yang kedelapan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang disruption melalui pertanyaan yang tepat. Strategi disruption dapat dimulai juga dengan serangkaian pertanyaan yang tepat. Beberapa studi menemukan banyak organisasi yang menjadi sangat kaku dan menghadapi jalan buntu karena mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang keliru dalam menghadapi disruption. Disruption menuntut kita melakukan self-disruption terlebih dulu dengan melihat jauh ke depan dan berani membongkar cara-cara lama. Kemudian selanjutnya ada 3 hal yang disarankan oleh para ahli untuk menciptakan nilai yang lebih besar. Yang pertama yaitu nilai kemenangan, di mana setiap kali menghadapi tekanan disruption, incumbent perlu berhitung secara matang apakah masih ada kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Rival-rival baru berdatangan dengan segala ancaman dan berpotensi mengambil seluruh pasar seperti mesin pencari Google yang menggantikan Yellow Pages. Kemudian yang kedua, mendongkrak kemampuan yang ada. Orang-orang yang menganut strategi bertahan umumnya tak melakukan upaya apapun. Saat pasarnya tergempur dan produknya terancam obsolet, mereka hanya mampu berteriak. Saat itu terjadi, eksekutif harus selalu sadar bahwa tak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya selain mereka sendiri.
dan mereka memiliki kekuasaan yang besar tentang arah dan masa depan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan pihak lain. Pendatang baru pasti juga punya kegundahan, yaitu minimnya sumber permodalan untuk terus tumbuh. Mereka juga gelisah karena keuntungan yang tertulis di atas kertas tak terlalu mudah untuk digapai. Padahal konsumen beralih terus kepada mereka. Dari berhenti sekarang sama juga mati konyol, tapi untuk maju terus mereka kekurangan modal. Yang selanjutnya yaitu Receive or Create. Implementasi Receive or Create terjadi pada arloji Swiss. Pada tahun 1960-an, jam tangan buatan Swiss menguasai market share di atas 60%. Namun pada tahun 1980-an, market share-nya tinggal 15%. Arloji Swiss tiba-tiba dihajar jam digital buatan Asia. Desain jam yang bisa dilihat dalam smartphone. Beruntung industri arloji Swiss segera bangkit. Mereka mengorganisir diri dan membentuk lembaga inovasi yang menyatukan para pembuat arloji dan mengumpulkan data riset dan berakhir membuat terobosan baru atau create, yaitu jam untuk alat pacu jantung dan sebagainya. Contoh yang kedua yaitu pada Kodak. Pada tahun 1970-an, merek kamera dunia hanya mengenal roll film merek Kodak dan Fuji. Kini, Kodak sudah tiada, sedangkan Fuji berevolusi ke dunia digital seperti lab, health, dan lainnya. Kodak akhirnya hanya berkutat di seputar marketing, branding, location, pricing, dan packaging, advertising, dan seterusnya. Cuman itu yang bisa mereka lakukan karena hambatan secara internal cukup besar. Ketika Fuji telah menguasai digital processing lab, Kodak baru memiliki beberapa puluh unit saja. Inilah awal kemunduran Kodak, dengan resiko brand yang kuat pun bisa mati kalau hanya menjalankan marketing strategi. Selanjutnya yaitu Nokia. Nokia disebut sebagai HP sejuta umat. Dari Nokia lah di Harvard, para eksekutif belajar cara membangun keunggulan daya saing, mulai dari daya saing perusahaan, daya saing negara, hingga bagaimana policy marker membangun kluster industri-industri perlengkap dan kebijakan pro-bisnis sehingga menciptakan lapangan kerja yang produktif dan kreatif. Tetapi pada tahun 2013, Microsoft mengakuisisi divisi handset Nokia dengan nilai 7,2 miliar dolar. Para investor bereaksi negatif karena keduanya, baik Microsoft maupun Nokia, sama-sama sedang berada dalam keubangan kesakitan. Penjualan PC dunia sedang drop sehingga Microsoft perlu beralih ke bisnis mobile device. Artinya industrinya sendiri tengah berubah. Ketika berhadapan dengan menurunnya revenue from sales, biasanya eksekutif mempersoalkan marketing, yang satu mengotak-atik branding, yang lainnya membongkar sales, komisi penjualan, packaging, dan seterusnya. Padahal masalahnya bukan inside the odds, melainkan sesuatu yang telah berubah. Namun Nokia sendiri seperti sudah tengah berada dalam kubangan kesulitan yang sama. Global market share-nya mengkerucut sehingga 15%, sehingga kesulitan terjadi. Eksekutif Nokia melakukan hal serupa seperti perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu mengotak-atik keunggulan brandnya. Selanjutnya yaitu analisis industri. Dengan analisis industri model 5 Force, kita yakin bahwa competitive advantage perlu diperkuat dengan hal-hal strategis di dalam brand itu. Namun pada awal abad ke-21, bisnis landscape telah berubah total. Para pelaku perubahan tidak lagi bermain di area yang sama, sehingga persaingan sudah berubah menjadi antar industri, bahkan antar bisnis model. Dalam buku Crashing Zone memperkenalkan kategori baru dalam industri yang disebut cracker, yang artinya orang-orang memperbarui industri. Bila wabah crackership sudah melebar kemana-mana, marketing tidak bisa lagi berjalan sendiri. Salah satu konsep model bisnis baru yaitu konsep nongkrong. Bagi The New York Times, nongkrong adalah market insight yang hanya dilihat oleh segelintir pengusaha. Konsep tersebut juga ditetapkan oleh 7-Eleven di Indonesia. Namun beberapa saat tiba-tiba ramai dibahas kabar tutupnya 7-Eleven di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab tutupnya 7-Eleven di Indonesia. Salah satunya adalah banyak konsumen yang nongkrong di 7-Eleven tidak banyak berbelanja. Penyebab 7-Eleven Indonesia bangkrut tidak sepenuhnya karena model bisnisnya, tetapi karena belum hadirnya cara berpikir yang
disruptif ya dari regulator serta reaksi pesaing yang tidak bisa diantisipasi 7-Eleven. Yang kedua yaitu regulator tampak masih bekerja sendiri-sendiri dan asik dengan pikirannya masing-masing, sehingga kurang mampu melihat perubahan disruptif yang berkembang. Yang ketiga yaitu regulator memaksakan perubahan konsep dan menjadikan konsep usaha yang unik 50% kafe dan 50% minimarket menjadi minimarket. Yang terakhir yaitu perilaku yang demikian tentu dapat membahayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru, justru dapat mematikan usaha dan mengurangi kesempatan kerja yang sudah ada. Membaca sinyal, merek-merek besar selalu berjuang menghadapi perubahan dan pembaruan. Mereka terkadang mencoba membaca tanda-tanda zaman, memahami sinyal demi sinyal seperti saran Christensen. Semua harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis yang tepat, mulai dari membaca sinyal perubahan, menghadapi medan pertempuran atau competitive battles, sampai menentukan pilihan untuk menghadapi disruption. Layaknya setiap perubahan selalu ada sinyal sebelum terjadi ledakan, seperti pada cerita BlackBerry setelah terdisrupsi. BlackBerry pernah menguasai 20% pangsa ponsel di dunia, perangkat keras, dan operating system. Pada kuartal keempat tahun 2009 adalah akhir terakhir BlackBerry menguasai 20% market share smartphone dunia. BlackBerry kemudian mencoba bangkit melalui BBM aplikasi versi Android, namun ia belum berhasil. Bahkan pada November 2015, BlackBerry meluncurkan BlackBerry Premium yang merupakan BlackBerry seri Android dengan spesifikasi premium. Namun karena harganya masih tinggi, BlackBerry tak berhasil menggeser Apple dan Samsung. Puncaknya, dengan berat hati, BlackBerry harus menutup bisnis ponselnya pada September 2016. Mulai saat itu, BlackBerry tidak memproduksi ponsel lagi dan mengakui kekalahannya pada disruptor. Kini BlackBerry mulai fokus pada perangkat lunak, terutama cyber security. BlackBerry mulai serius menangani cyber security dengan mengakuisisi perusahaan cyber security yang berbasis di UK yaitu Encrypton. Intinya, eksekutif harus bekerja dengan realistis, membaca lingkungan dengan mata tajam, mempelajari segala sinyal, memilahnya, memisahkan antara yang relevan dan tidak, menguji kebenarannya, serta bekerja dengan realitas. Yaitu pertempuran kompetitif. Langkah setelah membaca sinyal adalah menata diri dalam medan pertempuran. Ketika suatu zaman sudah berakhir, sebagian besar eksekutif secara alami pasti masih hidup pada masa lalu. Ketika dunia mulai memasuki zaman digital, seharusnya energi dan sumber daya perusahaan atau negara mulai bisa dialihkan perlahan-lahan ke industri digital. Dewasa ini, daya saing antar bangsa pun memasuki era disruption. Pertarungan digital menjadi setiap detik melalui kaki tangan cybertruck profesional yang tersebar di negara-negara lain. Untuk memperkeruh kekuatan lawan sekaligus membentuk kekuatan citra, tujuannya adalah menimbulkan rivalitas internal agar kompetitor menjadi lemah. Yang terakhir yaitu pilihan strategis. Pengusaha dan eksekutif perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk terus bertahan, mempertajam sesuatu yang sudah ada atau reserve, atau membuat yang sama sekali baru atau create. Mempertajam sesuatu yang baru membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah yang bagus. Contohnya pada Amazon, butuh 20 tahun. Untuk sebabnya, pelaku usaha baru lebih senang mengambil alih perusahaan yang sudah jadi, memperkuat dan memperbaiki manajemen dan struktur keuangan, ketimbang memulainya kembali dari awal. Hasilnya bisa lebih cepat didapat. Mereka memilih jalan resep ketimbang create. Namun ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menangani bisnis lama atau produk lama yang terserang disruption. Setidaknya model mereka perlu diperbarui, diremajakan, atau dibuat baru. Yang selanjutnya adalah create, menciptakan sesuatu yang baru. Ketika Gojek dipasarkan pertama kali pada 2011, ia sama sekali tidak terlihat menonjol. Smartphone dengan aplikasi yang kita kenal hari ini rasanya belum ada. Ketika diberitahu pertama kali tentang Gojek, saya berpikir ini hanya suatu cara, lingkupnya juga kecil, hanya untuk sebuah komunitas terbatas yang sedikit lebih terorganisasi daripada tukang-tukang ojek pangkalan. Bedanya, tukang-tukang ojek pangkalan tak berseragam, memakai jaket kusam,
menunggu di sebuah persimpangan atau mulut jalan bergerombol bersama teman-temannya. Mereka berebutan bersama teman-temannya mengambil penumpang yang baru turun dari kendaraan umum atau kendaraan yang jalur tempuhnya dilanda kemacetan. Mereka hanya melayani kawasan terbatas dari mulut gang ke dalam kawasan pemukiman. Penumpangnya juga enggan memakai helm, bukannya apa-apa. Selain tak ada pengawasan polisi, maklumlah helmnya agak berbau keringat. Penumpang enggan memakai helm yang bekas dipakai penumpang lain. Gojek saat ini mulai mengorganisasi 1-2 pemilik sepeda motor untuk mempertemukannya dengan pelanggan. Saya tak mengerti persis siapa yang memulai, tetapi saya menerima beberapa kabar tentang cara yang mirip dengan yang ditempuh Nadiem Makarim dengan Gojek saat itu. Sebuah cerita disampaikan oleh mahasiswa saya. Katanya ada tukang ojek kreatif yang menggunakan website untuk menjemput mereka yang membutuhkan jasa ojek di daerah sekitar Bintaro. Ordernya diterima melalui SMS atau telepon. Awalnya untuk orang kantoran, tukang ojek kreatif itu sempat saya temui. Ternyata ia adalah seorang pegawai perusahaan yang karena satu dan lain hal memilih berhenti bekerja dan memulai jasa ojek online itu. Jadi wajarlah kalau dia sedikit lebih maju ketimbang tukang ojek pangkalan yang nasibnya tergantung pada keadaan pasar. Ia lebih mengenal perilaku pasarnya dan lebih fokus kepada para pegawai yang akan menuju pusat kota. Kejutan dari regulator. Menurut Menhub, saat itu tak ada satupun negara di dunia yang memberi izin angkutan roda 2 sebagai kendaraan umum. Pernyataan Menhub ini kontan memicu perlawanan netizen yang sudah jatuh cinta kepada Gojek. Lagi pula mereka mengaku terpaksa memilih Gojek karena pemerintah belum mampu menyediakan angkutan umum yang memadai. Ini terbukti dari buruknya lalu lintas sebagai akibat kepadatan mobil pribadi dan truk di jalan-jalan raya. Perbedaan cara pandang antara menteri yang melarang dan presiden yang justru membawa pendiri Gojek bertemu pada pelaku usaha ekonomi kreatif dan TI di Amerika Serikat begitu terasa. Menhub bergeming, sejumlah angkutan Gojek ditahan oleh disu pemerintah Kota Madya karena dianggap melanggar undang-undang. Namun setelah itu Anda tahu sendiri ceritanya. Bukannya surut, malah muncul pendatang-pendatang baru. M. Al-Fatih Timur, CEO kitabisa.com, situs patungan pertama Indonesia. Berawal dari menjadi asisten Reynal Kasali di Rumah Perubahan, Muhammad Al-Fatih Timur kini telah menjelma menjadi pendiri dan CEO kitabisa.com, serta tercatat dalam daftar 30 Under 30 2016 Asia yang dilansir situs Forbes pada awal tahun ini. Daftar ini memuat nama-nama anak muda Asia berusia di bawah 30 tahun yang dianggap sebagai pemimpin menjanjikan, entrepreneur andal, dan game changer dalam 10 sektor berbeda. Muhammad Al-Fatih Timur atau biasa disingkat menjadi M. Al-Fatih Timur adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat 1991. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2007 dan lulus pada 2012 sebagai sarjana manajemen. Selama menjadi siswa SMA, pria yang akrab dipanggil Timmy atau Timmy ini sempat menjalani akselerasi sebanyak 2 kali sehingga ketika masuk kuliah ia baru berusia 16 tahun. Timmy semasa kuliah dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan dewasa, serta pandai dalam memimpin dan persuasif. Selain aktif di BEM UI, Timmy di mata kawan-kawannya dinilai sangat berani karena sempat memulai bisnis dengan skala besar, yaitu membuka sebuah percetakan yang cukup besar dan modal sebesar harga mobil meskipun pada akhirnya harus tutup. Dari mencipta menjadi disruptor. Di tempat yang baru, ia tumbuh sebagai anak-anak yang lucu, lalu menjadi remaja dan pada waktunya akan menjadi besar. Batang pohonnya perlahan-lahan membesar, mempunyai cabang, lalu belajar berkembang, tetapi buahnya tumbuh bertahap. Kalau sudah melewati fase belajar berbuah, ada masanya ia akan berbuah banyak. Begitulah siklus mencipta atau create. Saya sudah menceritakan 2 contoh dalam create. Yang satu adalah bisnis Gojek dan yang satunya adalah bisnis sosial Indonesia atau kitabisa.com yang menimbulkan dampak disruption. Setelah Gojek muncullah cloningnya yang sedikit berbeda. Ada Grab Bike,
Uber, Jager Taksi, dan Topjack. Dari sepeda motor, koloninya masuk ke transportasi lainnya, mobil dan helikopter. Pasar bawah yang lapar. Bicara tentang Grade, maka disruption umumnya dilakukan dengan menciptakan pasar yang benar-benar baru, yaitu low end segment. Pasar low end ini semula hanya diisi oleh penonton yang konsumsinya amat beragam. Pertama, mereka bisa berdiri atas pasar yang sebelumnya untuk mempunyai daya beli karena produk atau jasa yang ditawarkan dianggap sebagai kemewahan, sedangkan harga penawaran produk atau jasa yang ada masih mahal. Yang kedua, mereka bisa terdiri atas konsumen yang hanya sesekali membeli karena ada diskon khusus atau saat mereka mendapatkan bonus. Yang ketiga, mereka juga bisa terdiri atas pelanggan-pelanggan muda yang baru mulai belajar konsumsi, belajar menjadi konsumen aktif dengan produk atau jasa yang lebih sederhana, mudah dijangkau, dan lebih murah. Starter, situs crowdfunding ini didirikan pada 2009, 2 tahun sebelum Gojek atau 4 tahun sebelum kitabisa.com diluncurkan. Namun dampak inspiratifnya menyebar luas. Semua Kickstarter hanya menampung permintaan pembiayaan untuk produk-produk inovatif. Sebelumnya saya sudah ceritakan panjang lebar bisnis yang ditempuh Kickstarter dengan memungut fee dan dari patungan bersama masyarakat untuk membiayai suatu karya inovatif. Ini adalah Airbnb. Saya tak ingin menjelaskan panjang lebar tentang pendirian dan model bisnis model Airbnb yang sebagian sudah diulas. Airbnb jelas suatu model bisnis yang menjadikannya perusahaan jasa penginapan terbesar dunia tanpa satupun unit aset penginapan. Ia juga mendistribusi bisnis perhotelan yang sudah lama kita kenal. Karena bab ini membahas Create, mari kita fokus pada bagaimana dua sahabat Joe Gebbia dan Brian Chesky menemukan dan menciptakan Airbnb. Dari nama perusahaan saja sudah jelas bahwa Airbnb adalah singkatan dari Airbed and Breakfast. Sesederhana itu. Maka tak menawarkan paket jasa penginapan yang utuh dan rumit. Tak ada business center, lauk, ruang rapat, layanan pijat dan spa atau restoran. Cukup tempat tidur dan sarapan sekadarnya. Begitulah awalnya. Sekarang mayoritas penginapannya pun hanya menawarkan tempat tidur. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11 yaitu disruptive mindset. Untuk yang pertama adalah 4 ruangan dalam pikiran kita. Inilah bab mengenai mindset. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Ini sama seperti ponsel yang kita setting bahasa, fitur-fitur, suara, dan lain-lain sebelum kita pakai. Ada yang settingnya kiri kanan, ada yang sentral ke tengah, dan bebas kiri kanan, ada yang membuat dirinya sempit di tengah, dan diimpit batas-batas kiri kanan yang kaku. Untuk yang kedua adalah corporate mindset atau respon. Inilah mindset tuntutan zaman baru. Ini adalah mindset tuntutan baru bagi kita semua yang hidup pada zaman baru. Zaman digital yang serba cepat, mobilitas tinggi, informasi melekat pada diri setiap pemimpin, pelayanan atau calon pemimpin. Artinya ini juga berlaku bagi kita semua. Tuntutan itu adalah respon. Bayangkan jika seseorang mengirimi Anda sebuah pesan, tetapi Anda baru meresponnya sehari kemudian. Ini adalah mindset yang lama. 10-20 tahun lalu merespon seperti itu bisa diterima, namun tidak hari ini. Bahkan respon 1 jam kemudian saja dirasa sudah terlalu lama. Kita hidup dalam era kecepatan eksponensial, di mana manusia menuntut kesegeraan real time. Inilah corporate mindset. Untuk yang ketiga yaitu mindset kecepatan eksponensial. Untuk yang pertama adalah respon cepat, artinya tidak terlambat. Yang kedua, real time, yaitu begitu diterima, seketika diolah. Yang ketiga, yaitu follow up, langsung ditindaklanjuti dan tidak ditunda. Yang keempat, mencari jalan, bukan mati langkah. Yang kelima, mengendus informasi dan kebenaran, bukan menerima tanpa menguji. Yang keenam, penyelesaian paralel, bukan serial. Yang ketujuh, dukungan teknologi informasi, bukan manual. Yang kedelapan, 24/7 atau 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan 8 to 5
atau dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dan yang ke-9, connected atau terhubung, bukan terisolasi. Yang keempat adalah melihat perubahan. Untuk menghasilkan perubahan, pertama-tama dibutuhkan kemampuan untuk melihat. Seeing is believing. Saya telah melihatnya, maka saya percaya. Berikut ini terdapat beberapa proses perubahan, yaitu yang pertama, melihat, bergerak, menyelesaikan. Artinya, tugas pemimpin memang pertama-tama adalah mengajak atau membuat apa yang ia lihat juga terlihat oleh bawahan atau para pengikutnya. Namun, ini saja belum cukup. Setelah membuat semua melihat, ia harus ikut menggerakkannya dan memberikan bahan bakar atau energi sampai orang-orang itu menyelesaikan perubahan dengan tuntas. Yang kedua, mengajak melihat. Artinya, pemimpin dapat diibaratkan sebagai mata. Ia bukanlah sekedar seseorang yang bergerak secara acak, melainkan seseorang yang melihat sesuatu secara visioner, sesuatu yang tidak terlihat atau belum terlihat oleh banyak orang. Yang ketiga, mengapa mereka tak melihat? Sekarang bagaimana Anda mengajak agar orang-orang bisa melihat apa yang Anda lihat? Mengapa sulit sekali? Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa seseorang sulit diajak untuk melihat. Untuk alasan yang pertama adalah tidak ada cahaya sama sekali. Untuk melihat, manusia perlu mendatangkan cahaya. Caranya bisa bermacam-macam, membuka diri, mencari celah, mendatangkan orang dari luar, atau membuat api buatan. Namun, orang-orang yang bisa hidup dalam kegelapan akan sangat takut dengan cahaya. Bukanlah keindahan yang mungkin akan mereka lihat, melainkan ketakutan-ketakutan dan amarah. Alasan yang kedua yaitu terlalu banyak cahaya. Artinya, seseorang bisa menjadi buta oleh cahaya yang terlalu terang. Suatu ketika dalam hidup ini, Anda akan mengalami masa bersenang-senang, hidup dalam era kejayaan. Cahaya yang akan Anda lihat akan menjadi begitu terang. Orang-orang yang pernah mendapatkan cahaya yang terlalu terang punya kecenderungan menyangkal munculnya peta-peta baru. Dan alasan yang ketiga yaitu peta yang salah. Seseorang yang sedang berjalan bisa saja menelusuri hutan yang lebat dengan cahaya yang cukup. Ia tidak disinari cahaya yang terlalu terang atau gelap sama sekali. Namun di tangannya bisa jadi ia sedang memegang peta yang salah. Peta itu mungkin dibuat oleh orang yang sudah berpengalaman dan terikat tradisi. Atau sebuah peta yang sengaja dibuat oleh pesaing untuk menyesatkan. Akibatnya, Anda tidak bisa melihat perubahan yang sesungguhnya sedang terjadi. Anda tidak bisa menelusuri jalan yang benar untuk mencapai sasaran. Dan alasan yang terakhir yaitu melihat dalam terowongan. Seseorang yang berada di dalam sebuah terowongan tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar lingkarannya. Di dalam terowongan yang gelap, orang yang paling siap akan merasa bahwa dialah pusat dari segalanya. Ia hanya memantau persaingan sebatas apa yang bisa ia lihat secara teknis, yaitu lawan-lawan yang membuat barang atau jasa yang sama. Sekali mereka dikategorikan sebagai pesaing, maka seterusnya pesaing-pesaing itu dianggap hanya mereka, yaitu yang berada di dalam lingkungan yang sama. Yang kelima yaitu perubahan bisnis model. Kuncinya, kenali ekosistem bisnis. Jeff Bezos mengatakan, kami memperhatikan pesaing kami, belajar dari mereka, melihat hal-hal yang mereka lakukan untuk pelanggan dan meniru hal-hal itu sebanyak yang kami bisa. Di sini saya mencontohkan bagaimana mungkin Gojek bisa untung kalau hanya memungut Rp15.000 untuk rute yang cukup jauh, padahal ojek pangkalan saja untuk rute yang sama jauhnya menuntut Rp30.000. Anda juga pasti akan ditertawakan Starbucks karena menjual secangkir kopi seharga Rp7.000. Mengapa? Karena ia saja terancam rugi walaupun harga secangkir kopi pahitnya sudah mencapai Rp40.000. 7-Eleven Indonesia dengan model bisnis berbeda membuktikan bahwa ia bisa untung sekaligus menjadikan outletnya teramai di dunia. Jawabannya adalah bisnis model mereka berbeda. Yang satu menjual kopi, yang lainnya menjual ekosistem anak muda, yang satu bisnis ojek, dan satunya bisnis aplikasi internet. Dan untuk memahami hal ini, Anda perlu mempelajari ekosistem usaha yang digeluti, cara evaluasi pada era ini, serta digital marketplace.
Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.